قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun kembali hadir dengan saya di channelnya Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Selain itu saya juga membagikan sebuah tutor dan sebuah vlog pribadi yang tentunya ini adalah sebuah apresiasi ataupun menjadi sebuah program untuk penambahan dunia digital kita semakin luas ya. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ataupun memanage kehidupan kita supaya kita sukses di umur yang sangat muda. Tentunya kita harus memiliki sebuah mimpi yang besar dan harus mimpi menjadi seorang kaya raya. Akan tetapi kalian perhatikan, yang pertama, pantau uang keluar masuk. Kita nggak bakal bisa kaya kalau nggak tahu kemana uang kita hilang. Catat semuanya sekecil apapun. Nah, ini memanage sebuah keuangan dalam kehidupan. 2, nabung duluan baru belanja. Ini mindset ya. Tentunya ini akan terlahir dari sebuah mindset. Kita mau sukses, mau kaya, kalau kita boros, apakah kita dibilang akan sukses terkaya? Nah, justru ini kembali lagi dengan sebuah mindset. Lalu setelah itu gajian sisihkan dulu buat nabung. Nah, kalau saya sih jangan nabung lah, investasi gitu kan. Investasi itu ada berupa harta, berupa penambahan skill pada diri kita ya. Lalu jangan nunggu ada sisa, karena sisa itu jarang ada. Lanjut, 3, punya rekening anti sentuh. Ini sebuah tabungan yang mungkin memang harus disiplin gitu kan. Harus menjaga dengan baik. Bikin rekening tabungan yang enggak ada m-bankingnya biar enggak kepikiran buat dipakai. Nah, ada aja sih ya. Jadi memang ini saya pernah mencoba nabung, bikin rekening gitu kan, yang memang khusus. Akan tetapi memang suatu kebutuhan ya diambil gitu. Dia bingung kalau memang kita tuh belum ekonominya belum stabil. Tapi bisa aja sih stabil begini. Pernah nggak kalian ngobrol sama orang yang di atas kita, dalam artian dia kerja di pabrik, kita juga dikerja di pabrik misalkan. Kita pernah menanyakan soal gaji dia berapa, UMR 5 lebih katanya, 5.200.000 lah. Lah, sedangkan kita hanya 2 juta gitu kan. Nah, pernah nggak sesekali yang teman kita tuh berusaha ataupun meminjam ke kita gitu kan? Pernah nggak pinjam kepada kita yang gajinya 2 juta karena kebutuhan dia kurang gitu kan. Nah, ini sering terjadi. Kalau saya sih, saya pernah menemukan ataupun ya pernah mengalami gitu. Mereka gaji di atas kita, akan tapi kehidupan dia sering kali gitu bisa dikatakan ngeluh gitu kan. Padahal kita gaji yang begitulah, dikit lah. Apalagi saya kan gaji ya, alhamdulillah. Tapi itu bagaimana kita memanage-nya gitu, mindsetnya gitu. Kalau kita gaji 2 juta, keinginan kitanya tinggi, maka yang ada apa namanya? Boncos. Yang ada kita tutup gali lubang. Itu juga sama. Jadi kehidupan itu bagaimana kita memanage keuangan dan memanage keinginan kita gitu.
Coba tinggikan keinginan pencapaian dulu dibandingkan keinginan yang halnya sementara. Lanjut yang keempat, tambah sumber duit. Nah, ini cari ide job ataupun skill yang bisa dijual. Makin banyak pemasukan, makin cepat lo punya aset. Nah, ini adalah sebuah mindset kan. Jadi kita tuh nggak fokus pada satu titik. Dalam artian tidak fokus pada satu pekerjaan. Ketika ada peluang, ya peluang sih banyak ya. Kalau kita kerja memang pagi sampai sore misalkan. Malam ya bisa kalian jualan online, bisnis gitu kan. Bisa menjadi seorang konten kreator, bisa bikin vlog, bisa. Itu tergantung hobi kalian. Bikin kreasi semenarik mungkin dan publikkan. Ya, dalam artian publikkan biar menjadi sebuah tontonan yang baik gitu, tontonan yang memang ada manfaatnya. Siapa tahu kalian lebih cepat viral ataupun lebih cepat berkembang gitu kan. Itu adalah sebuah peluang. Cari peluang yang sebaik mungkin buat kita. Lanjut dengan jaga lingkar pertemanan. Nah, ini yang kelima, jaga lingkar pertemanan. Main sama orang yang satu visi soal masa depan. Jangan kebawa gaya hidup boros. Nah, ini juga banyak loh. Banyak dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus memiliki circle yang memiliki sebuah mindset yang baik, positif. Tentu banyak sekali orang yang umurnya sudah dewasa, akan tetapi tidak menjamin kedewasaan. Lalu banyak juga orang yang memang diisi materi yang cukup gitu kan. Ada seorang yang memiliki sebuah versi dia, memang kebahagiaan dia begitu. Tapi kalau misalkan kita ikutin dia boros, memang dia mah gitu orangnya punya lah, istilahnya materinya cukup buat kehidupan dia. Tapi kalau tidak ada penambahan skill pada dirinya gitu, nggak ada punya planning buat untuk bangun bisnis ataupun apapun yang bisa menghasilkan cuan gitu, dia hanya terfokus memiliki sebuah income pada dirinya gitu kan, yang cukup lah misalkan. Nah di situ ketika dia punya ya bisa dibilang royal gitu ya, royal dalam artian royal ke dirinya bukan ke seorang ataupun ke orang lain gitu. Itu akan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari ketika memang dia tidak memiliki sebuah skill ataupun persiapan ataupun mencari sebuah peluang yang memang menurut saya tuh memang kita tuh banyak sekali peluangnya di dunia digital ya. Banyak sekali. Jadi 99% tahun yang akan datang ataupun tahun ganti tahun itu akan menjadi sebuah sumber pertama dari sebuah digital. Nah, kita bekerja misalkan pagi sampai sore, itu kan terus-terusan begitu. Nggak tahu kan pabriknya bisa jadi bangkrut, bisa jadi terjadinya PHK massal. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah memiliki sebuah skill, siap mental dan mindset kita baik, maka di rumah pun bisa jadi kita menjadi seorang yang memiliki sebuah penghasilan ataupun income yang baik gitu kan. Lanjut dengan 6, melek finansial dari sekarang. Gak usah jadi ahli, tapi kita harus ngerti cara ngatur duit kita sendiri. Nah, ngatur. Kalau saya sih nggak bisa ngatur ya. Ngaturnya tuh gimana ya? Contohnya nih, ketika saya dapat gaji 1 juta, misalkan ya 1 juta gitu. Nih kita sisihin, misalkan buat kehidupan makan sehari-hari gitu kan, kita sisihkan 500.000 lah buat 1 bulan gitu kan, persiapan beras, telur dan lainnya gitu kan, makan lainnya. Yang 100.000 misalkan buat apalagi tuh penambahan skill, kelas, ikut kelas, terus apa kebutuhan yang memang membawa perubahan kita. Terus 100.000-nya buat apa lagi, 100.000 dan sisakan gitu
100.000 memang buat cadangan hidup. Nah, buat berarti dalam artian ketika ada kendala apa gitu kan, kita bisa ngambil dari situ gitu. Nah, ini gimana kita sih yang ngaturnya ya, kebutuhan kita. Terus 7, hapus gaya hidup pamer. Nah, ini yang jadi sebuah perbincangan orang yang tidak mau sukses ataupun berhasil. Dia masih berada di zona yang sangat toksik gitu kan. Yang sangat toksik ini adalah sebuah, kita tuh bukan pameran loh ya, kenapa perlu dipamerkan gitu. Nah, ini toksik ya. Beli barang yang beneran perlu, bukan cuma biar diakuin orang. Aduh, ini mohon maaf nih, yang datang ke channel ini mungkin saya suka merasa gini, karena saya modalnya cuma mindset gitu kan, berani gitu kan ngomong di sosial media begini, takutnya gitu ada seseorang yang memang tersentuh, dan mungkin juga ada yang tersentuhnya dalam artian sakit ketika saya bilang begini gitu kan. Jangan lupa pamer gitu kan. Ini nih, orang sukses tuh, orang-orang yang kaya tuh jarang pamer, dalam artian dia tuh pamer juga vlog menghasilkan uang gitu. Kalau kita kan banyak nih apa tuh ya, kalau lihat status WA kan, wah di restoran makan gitu kan, posting. Itu juga pernah saya alami, tapi ketika saya sudah belajar di mindset, itu sedikit demi sedikit saya hilangkan gitu kan, aktivitas-aktivitas yang memang tidak ada manfaatnya buat kita gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran buat diri saya, yang saya bagikan buat kalian yang mau memang berubah dalam segi mindset gitu kan, dalam aktivitas yang baik lagi ke depannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton di awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan sebuah keberkahan dalam hidup, panjang umur, sehat selalu, dan rezeki berlimpah, serta kita bisa menjalankan kehidupan yang tenang serta damai. Dan tentunya dunia ini adalah sebuah perjalanan dan akhirat adalah tujuan kita. Saya membagikan ini sebuah vlog ataupun mindset, channel, video yang lainnya, bisnis dan yang lainnya, tutor yang ini menjadi ladang manfaat buat saya, dan mudah-mudahan manfaat buat kita semua selaku sebagai ya perintis gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.